شيخه حافظه وصولهم وقرائهم وذلكم في علم أجمعين أن الله تعالى يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويقرنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Rasul Ibad, ada di halaman 19, 5 baris dari atas. Wal maqalatu tsalitsatu wal khamsuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu as-salisatu wal khamsuna an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khawfu minallahi fa innal khawfa minallahi ta'ala muhawwilu as-sahifati fayaj'aluha fil yamini ba'da an hawat ila shimali falil abdi fi hali salamatihi minal maradi ay yakuna khaifan rajian liyasjirahu al khawfu minal ma'asi wa yab'athahu ar-raja'u ala iktisabi al-amali as-salihi wa ibadatu ar-raji afdalu li ghalabati mahabbatillahi fihi fawqal khaifi wal maliku yufarriku baina man yakhdumuhu ittiqa'a iqabihi wa man yakhdumuhu raja'a karamihi wa man yakhdumuhu la li syai'in
wa miftahud dunya asyiba'u fatuftahu umurud dunya bisyiba'i wa miftahu al-akhirati al-ju'u fatuftahu umurul akhirati bil ju'i. Maju nih, maju nih. Nih, maju nih. Maju. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wal maqalatu tsalitsatu wal khamsuna an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khawfu minallahi ta'ala wa miftahud dunya asyiba'u wa miftahul akhirati al ju'. Wal maqalatu tsalitsatu wal khamsuna, dan mutiara kata yang ke-53 mimbabir rubai, dari bab yang bangsa 4 poin. Jadi di setiap mutiara katanya berisikan 4 poin. An Abi Sulaiman, dari seorang yang bernama Abi Sulaiman Ad-Darani, Abi Sulaiman Ad-Darani, annahu qala, bahwasanya beliau itu pernah mengatakan aslu kulli khairin, yang menjadi dasar, yang menjadi pongkol, yang menjadi pokok gitu, yang menjadi pongkol, yang menjadi asal, yang menjadi dasar. Kulli khairin, setiap kebaikan, fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, maupun di negeri akhirat. Jadi kata Abi Sulaiman Ad-Darani, yang menjadi dasar, pokok ataupun pongkol daripada setiap kebaikan, orang itu bisa menjadi orang yang baik, atau dia mendapatkan kebaikan di dunia. Orang tadi bisa mendapatkan kebaikan di negeri akhirat. Maka kunci utamanya, kata Abi Sulaiman Ad-Darani, adalah al-khawf minallah, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau kita hidup di dunia ada ketenangan, terlebih lagi tenang di negeri akhirat nanti, tidak ada hambatan-hambatan ketika kita meninggal dunia, tidak ada hambatan-hambatan ketika kita berada di yaumil kiamat, ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita melewati as-sirat,
Maka kunci utamanya, kata Abi Sulaiman Ad-Darani, adalah al-khauf minallah. Ada perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud dengan khauf minallah, ada perasaan takut kepada Allah di sini bahwa kita punya hati yakin. Di dalam hati kita yakini, hati kita tahu, hati kita meyakini dan tahu, ditambah lagi tentunya dengan kesadaran bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala maha besar, begitu juga maha dahsyat dia punya azabnya. Jadi kita tanamkan di hati kita, kita tahu, begitu juga ditambah dengan kesadaran, bukan hanya sekedar tahu, tapi terkadang kita tahu namun kita nggak sadar. Ya, kita tahu, kita yakini, dan juga kita sadar gitu. Ya, dengan kebesarannya Allah Ta'ala, bahwa betapa dahsyatnya, betapa besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini di situ, di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi kunci modal pokok utama biar hidup kita baik di dunia, biar kita juga baik di akhirat, itu modal pokoknya adalah ada rasa keyakinan, tahu dan sadar bahwa betapa besar dan dahsyatnya azab Allah Ta'ala. Karena diperkuat oleh hadis Rasul bahwa yang dapat menyelamatkan seorang itu salah satunya adalah al-khasyah minallah. Khasyatullahi azza wa jalla fi sirri wal alaniyah. Ya, ada rasa takut, baik takut kepada Allah Ta'ala fi sirri, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sunyi, ketika kita nggak ada orang, ketika kita nggak ada yang lihat, kita tanamkan rasa khasyah, kita tanamkan rasa khauf. Di samping itu juga maupun dalam keadaan alaniyah. Alaniyah itu artinya ketika banyak orang. Ya, kalau misalkan dia takutnya ketika banyak orang doang, namun ketika dalam kesendiriannya dia nggak ada rasa takut, berarti rasa takutnya belum sempurna. Ya. Giliran banyak orang, ada orang dia takut, kagak berani. Tapi giliran kagak ada siapa-siapa, dia doang sendiri, masih ada keberanian untuk membangkang melawan kepada Allah, berarti belum ada rasa khasyah, belum ada rasa takut. Ya. Jadi rasa khauf ini di dalam diri kita penting kita tanamkan. Ya. Kita manusia biasa, ya, harus ada rasa takut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Taala, masih ada tuh rasa takut beliau tuh. Ya, apa kata Rasulullah tuh dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membalik-balikan hati-hati hambanya. Orang bisa melakukan kebaikan, orang bisa melakukan keburukan. Itu siapa yang gerakin itu? Allah. Orang bisa baik sama kita, orang bisa jahat sama kita. Orang bisa mukmin, orang bisa kufur. Itu yang membolak-balikan hati semua hambanya itu adalah Allah. Makanya Rasulullah ada rasa ketakutan. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan
hatiku atas agamamu ya Allah, jangan sampai belok. Ya, itu kekasih Allah, Rasulullah tuh, yang sudah benar-benar dijamin masuk ke dalam surga. Yang memang masuk ke dalam surga beliau duluan tuh, ya, minta dibukakan tuh. Ketika di padang mahsyar, ya, ketika nggak ada yang bisa ngasih syafaat melainkan Rasulullah, ya, tapi beliau ketika beliau masih hidup, beliau ulang-ulang tuh doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu menunjukkan rasa ketakutan beliau itu. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, dalam doanya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Oh, ya. Doa Nabi Yusuf tuh, tawaffani musliman, ya Rabb, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, wafatkanlah kami dalam keadaan mukmin, wa alhiqni bis salihin, gabungkanlah saya dengan orang-orang, wa alhiqni bis salihin gitu. Gabungkanlah saya dengan orang-orang soleh. Tuh. Masih minta kepada Allah biar diwafatin dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Jadi bukan berarti mereka sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala, diutus jadi nabi, diutus jadi rasul, lantas nggak ada rasa takut. Enggak. Para sahabat pun sama begitu juga. Ya. Ada rasa takut mereka. Nah, kita, apalagi kita, manusia biasa. Nabi bukan, Rasul bukan, wali juga bukan, sahabat Nabi juga bukan. Nah, tentunya kita lebih layak dan pantas tuh, untuk kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Nabi minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nabi Yusuf pun sama begitu juga, tawaffani musliman, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang bisa gampang ngebedain itu orang mati su'ul khotimah tapi husnul khotimah ketika dilihat pengen mati. Ya. Kata seorang ulama, ada alamatun li husnul khotimah wa su'il khotimah. Di sana ada tanda-tanda yang dapat membedakan apakah itu orang mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kata ulama, kalau itu orang yang kita jumpai ketika dia sedang sakaratul maut atau menjelang kematiannya, yang ditakutin hisab sama dia, yang ditakutin sama dia itu, ya, keingetannya dosa-dosa yang dia perbuat. Ya Allah, banyak banget dosa saya yang saya perbuat. Itu kata ulama menunjukkan ciri tanda itu orang bakal mati husnul khotimah. Ya. Tapi kalau ketika dia pengen matinya yang dikhawatirkan anak-anaknya, hartanya, bandanya, kekayaannya, uangnya yang diingat-ingat, urusan dunianya. Siapa yang nerusin nih bisnis saya nih? Kalau bapak mati siapa? Lu pada belum bisa dilepas umpamanya. Ya, kontrakan-kontrakan bagaimana ntar tuh? Kalau nggak ada bapak, ada yang ngisi apa enggak? Lo semua pada makan apa kagak? Kita khawatir sama anak kita begitu, ya, khawatir mengenai urusan dunia, padahal kita pengen mati. Kata ulama, ciri-ciri begitu ciri daripada su'ul khotimah. Ciri su'ul khotimah itu. Ntar yang nerusin dagangan bapak siapa? Ya kan? Itu kalau dia ingat begitu menjelang kematiannya, ulama kata itu min alamati su'il khotimah. Ya. Fa innal khawfa minallahi ta'ala muhawwilus sahifati fayaj'aluha fil yamini ba'da an hawat ila shimali. Kenapa bahwa rasa takut kita kepada Allah itu menjadi dasar, menjadi pongkol dalam segala kebaikan di dunia maupun akhirat? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani,
beliau mensyarahkan apa yang dikatakan oleh Abi Sulaiman Ad-Darani, fa innal khawfa minallahi ta'ala muhawwilus sahifati. Maka sesungguhnya bila mana timbul ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam diri kita, di dalam hati kita ada rasa takut, muhawwilus sahifati, maka rasa takut itu dapat merubah catatan amal. Yang tadinya catatan amal kita ada di sebelah kiri, insya Allah dengan sebab ada rasa takut itu Allah Ta'ala rubah bisa jadi di sebelah kanan kita bakal nerimanya. Nah, ciri-ciri orang yang syakawah kan ketika dia menerima catatan amalnya lewat tangan kiri. Ini menunjukkan minas syakawah, bagian dia neraka. Tapi kalau dia mendapatkan catatan amalnya lewat tangan kanan, menunjukkan dia min ahli sa'adah, terbilang daripada orang yang bakal bahagia. Bagiannya dia fariqun fil jannah, kelompoknya dia itu masuk ke dalam surga. Nah, kalau ada rasa takut ketika kita masih hidup, nah ini mulai sekarang nih, bisa jadi catatan amal kita lewat tangan kiri, tapi dengan sebab kita ada rasa takut, Allah Ta'ala rubah, tidak ada yang mustahil. Nanti suatu saat ketika kita meninggal dunia, pembagian buku amal kita dapat menerima dengan tangan kanan kita. Kenapa? Karena ketika di dunianya ada rasa khauf kepada Allah. Itu. Fayaj'aluha fil yamin, maka Allah Ta'ala jadikannya as-sahifah, buku catatan amal tadi yang tadinya kudu kita terima lewat tangan kiri kita, dikarenakan kita hidup kita ini ada rem karena lebih mengedepankan rasa takut gitu. Dan ngelakuin ini, timbang-timbang dulu sama kita, bener apa enggak, kira-kira syariat agama memperbolehkan apa enggak. Kenapa? Karena saya takut, takut-takut saya salah jalan nih, boleh apa enggak gitu. Karena mengedepankan rasa takut tadi, maka yang tadinya kudu kita mendapatkan catatan amal lewat tangan kiri, maka Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala berubah, kita mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan kita. Ba'da'an hawat ila shimal, setelah bahwasanya tadi kudunya berada di sebelah apa? Sebelah kiri. Jadi ada di sebelah apa? Di sebelah kanan gitu. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kan begitu. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika disebutkan gambaran neraka tuh, di neraka begini oleh Rasulullah, beliau nangis tuh. Lantas ketika nangis begitu, beliau bertanya kepada Nabi. Faqala Rasulullah, ketika nangis Rasul bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak meneteskan air mata? Zakartun nar, aku teringat api neraka ya Rasulullah, seperti apa yang telah engkau ceritakan kepada aku. Apakah mereka nanti ya Rasulullah di yaumil kiamah akan ingat kepada keluarga-keluarga mereka? Itu nanti keluarga bakal ingat gak sama sanak familinya? Suami bakal ingat gak sama istrinya? Orang tua bakal ingat gak sama anaknya? Bakal ingat gak tuh ntar? Pertanyaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawab Nabi? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan.
Kata Nabi, adapun di 3 tempat maka seorang itu nggak bakal ingat seorang pun juga. Mau dari keluarganya ataupun bukan keluarganya, orang tua kepada anaknya, anak tua sama orang tuanya. Itu di 3 tempat ini kata Rasulullah, orang kagak ingat apa-apaan, mementingkan dirinya sendiri. Boro-boro ingetin orang lain. Diri kita aja lagi apa? Repot. Diri kita aja lagi kesusahan. Ya. Apa tuh kata Rasulullah? Yang pertama, indal mizan. Ketika kita lagi ditimbang. Amal kita ditimbang tuh. Nah, sampai kapan baru kita ingat? Keingatan, oh si fulan, oh orang tua saya, oh anak saya. Hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqulu. Sehingga pada akhirnya nanti dia sudah mengetahui apakah timbangannya itu ringan atau berat, baru diingat sama keluarganya. Baru diingat sama sanak familinya. Ketika ditimbang sih kagak bakal ingat. Mikirin dirinya sendiri. Yang kedua kata Rasulullah, wa inda tatayyuris suhub hatta ya'lama aina yaqa'u kitabu fi yaminih aw shimalih aw wara'a zuhri. Ya. Ketika berterbangan dia punya suhubnya itu, amal-amal kita, lembaran amalan catatan kita itu. Nah, nanti bakal kemana jatuhnya itu amal, buku catatan amal kita tuh, rapot kita selama kita di dunia itu semuanya ditulis di situ. Malam Jumat lagi ngaji, ya, nah, malam ini lagi ngapain, semuanya jam sekian lagi ngapain kita, siang malam kerjaan kita apa, di situ semuanya tercatat. Nah ini ketika terbang ini nemploknya kemana? Yamin au shimal, kanan atau apa? Atau kiri. Ketika itu tuh kalau udah tok, oh di kanan, oh baru kita keingetan yang lainnya. Tapi ketika kita lagi, kita nggak tahu nih kanan apa kiri, apa belakang punggung kita. Kita belum tahu. Nah dari di situ kita masih apa? Kita nggak tahu, masih ada keraguan, kagak ingat sama siapa-siapa kata Rasulullah. Yang ketiga kata Nabi, wa indas sirat, ketika kita melewati as-sirat. Jadi ketika kita lewatin jembatan itu udah nggak inget apa-apaan dah. Kagak bakal inget gitu. Nggak inget. Idza wudi'a baina zuhrain jahannam, zuhranai jahannam hatta yajuzahu, sampai dia ngelewatin tuh. Kalau dia selamat, baru keingetan deh. Wah, anak saya selamat apa enggak? Bagaimana nih famili saya, sanak famili saya, keluarga saya, abang saya, adik saya, selamat apa enggak tuh si fulan. Nah kalau lagi masih lewatin sih kita enggak apa-apa deh. Yang mikirin yang lain. Nafsi-nafsi aja, nafsi-nafsi. Begitu. Ya. Falil abdi fi hali salamatihi minal maradi ayyakuna khaifan rajian liyazjirahul khawfu minal ma'asi wa yab'athahur raja'u ala iktisabil amalis salih. Falil abdi, maka seyogyanya bagi seorang hamba, seharusnya bagi seorang hamba. Kapan? Dalam kondisi apa? Fi hali salamatihi minal marad, ketika dia dalam keadaan selamat minal marad, daripada sakit. Artinya ketika dia lagi kagak sakit, dia lagi sehat. Seyogyanya, seharusnya bagi seorang hamba, kita nih laki ataupun perempuan, ketika kita sehat gitu, ayyakuna khaifan, harus ada rasa takut. Rajian, di samping ada rasa takut, rajian, harus ada perasaan penuh harap kepada Allah. Jadi jangan ketika kita sehat, ketika kita lagi banyak duit, kagak ada tuh rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Pas jatuh sakit, baru kita ada perasaan takut. Jangan. Ya. Lagi sehatnya, lagi sehat ada perasaan takut kepada Allah. Arab lagi sehat, seger buger, kan? Duit banyak gitu.
mau ngapain aja bisa kita. Nah, di situ tuh kita. Ada gak perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Khaifan rajian. Ada rasa takut, ada rasa penuh harap juga kepada Allah. Liyasjirahul khawfu minal ma'asi, agar rasa takut tadi dapat mencegah dirinya minal ma'asi, daripada melakukan berbagai macam kedurhakaan dan kemaksiatan. Tuh, lagi sehat, seger buger, duit banyak gitu kan, fasilitas ada, anak muda lagi. Nah, gampang banget. Mau ke sono kemari gampang, duit banyak, ya kan? Sehat, seger buger. Kalau udah stroke susah. Nah, jadi lagi sehatnya kita kudu ingatnya. Ya, lagi sehat nih kita. Ya. Nah, jadi rasa takut itu mencegah dia daripada melakukan kemaksiatan, wa yab'atsahu ar-raja'u, dan juga dapat membangkitkan rasa penuh harapnya dia kepada Allah Ta'ala, alaktisabil amali soleh, untuk menghasilkan atau untuk melakukan amal soleh. Ya. Jadi kita, kalau kita nih orang yang kata al-arifun, orang-orang yang sudah arif billah, kalau kita terbilang daripada orang yang sudah istiqomah, itu rasa khauf dan rasa roja itu an yastawiya, seimbang. Hatta yakuna kajanahi ta'ir, sehingga keseimbangan ini seperti sayap burung gitu. Ya. Jadi kalau seimbang kagak singit gitu. Kalau layangan tuh kalau seimbang kagak apa? Enggak singit, seimbang itu. Nah, kalau kita udah istiqomah, ngaji rajin, ibadah rajin, udah istiqomah deh kemana-mana ya. Walaupun hujan-hujan juga tetap datang umpamanya ngaji. Ya. Nah, pokoknya kita udah istiqomah udah. Ya. Kalau orang yang sudah istiqomah begitu, kata al-arifun, maka harus seimbang dia punya rojanya dan dia punya khaufnya. Laksana apa? Sayap burung gitu, seimbang. Nggak berat sebelah. Tapi kalau orang yang belum istiqomah, ya nggak ada orang sih berani gitu, melenceng. Tapi giliran banyak orang dia takut. Itu namanya belum apa? Belum istiqomah. Nah, kita udah istiqomah apa belum? Nah, kita sendiri yang tahu. Kita udah istiqomah apa benar? Udah lurus apa belum kita ini? Ya, artinya belum istiqomah, tapi artinya apa? Belum istiqomah. Al-mustahin bi awamirillah wa nawahi. Artinya masih meremehkan perintah-perintah Allah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Pusing dikit, kagak sholat. Pusing dikit, kagak ngaji. Belum istiqomah namanya. Ya, nah, itu namanya belum apa? Belum istiqomah. Kadang-kadang masih berani buat maksiat. Mutajarri ala hududillah, berani ya. Dia menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang kayak kita, model kita nih belum istiqomah, maka dikedepankan adanya rasa khauf. Ada rasa takut. Jangan banyakin roja. Ah, biarin lah, ntar juga Allah maafin. Jangan begitu. Kudu kita kedepankan rasa apa? Rasa takut. Hatta, kata para ulama, hatta yastakima. Kapan kita kedepankan rasa takut tadi? Hatta yastakima, sampai dia betul-betul istiqomah. Kalau dia sudah istiqomah, baru deh tuh, seimbang khauf dan rojanya. Gitu. Itu yang muda-muda gitu nih. Ya. Nah, yang muda-muda banyakin rasa khauf, takut gitu. Nah, kalau ya udah wal asri umpamanya, udah sakit-sakitan kayak gitu. Ya, kalau yang kayak gitu banyakin rasa harap kepada Allah. Ya, saya sih husnuzon aja sama Allah, walaupun dosa saya banyak, Allah Ta'ala lebih besar maafnya daripada dosa yang saya perbuat. Begitu.
Allah Ta'ala lebih besar ampunannya daripada salah saya. Pasti saya yakin Allah Ta'ala maafin. Kenapa? Karena dia bakal mati. Udah banyak apa? Nah, udah tua gitu. Nah, itu yang dikedepankan rasa apa di situ? Rasa roja. Ya. Jadi ketika dia meninggal dunia ada husnuzon. Ya. Kata Rasulullah, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala. Tidaklah seorang itu meninggal dunia melainkan dia berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Ya. Ana inda zanni abdi bi. Kan kata Allah Ta'ala begitu. Aku ini gimana sangkan hambaku kepada aku. Kalau dia sangka baik, aku juga baik. Gitu. Jadi kalau kita pengen meninggal dunia, ya banyakin rasa roja. Ya. Jadi ada husnuzon kepada Allah gitu. Ya, jadi wa yab'atsahu ar-raja'u 'ala iktisabil 'amali shalih, di samping ada rasa takut, dia juga ada rasa roja. Sehingga dengan ada rasa roja tadi, penuh harap, maka dapat membangkitkan dia untuk melakukan amal soleh. Ya. Kan kita kudu beramal. Nggak bisa kita ngarepin rahmat Allah tanpa kita beramal. Saya sih biarin aja, waktunya masuk surga juga masuk juga. Nggak usah sholat, kagak usah ngaji, nggak usah sodako. Ya, kalau gue masuk surga mah calon surga mah surga aja. Emang tahu kita calon surga? Kan kita belum tahu. Ya. Nah, makanya rahmat Allah Ta'ala itu nggak bakal didapat kalau kita nggak ikutin perintahnya. Nah, jadi kudunya bagaimana? Ya, waktu beramal ya kita beramal. Setelah beramal, al-i'timad 'ala Allah, udah. Pasrah sepenuhnya sama Allah. Mau diterima kayak kagak kayak itu mah urusan Allah. Yang penting kita kerjain aja, gitu aja. Ya. Rahmat Allah, ampunan Allah nggak bakal kita dapetin kalau kita nggak beramal. Gitu. Wa ibadatur raji afdalu li ghalabati mahabbatillahi ta'ala fihi fawqal khaib. Ibadahnya orang yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap ampunan Allah, itu terlebih utama, terlebih afdal li ghalabati mahabbatillahi ta'ala, karena sudah unggul melekat di dalam dirinya rasa mahabbah kepada Allah fauqal khaib, dibandingkan orang yang punya sekedar rasa takut saja. Nah, jadi kata Syekh Nawawi ini, ibadah orang yang penuh harap dengan ibadah orang yang takut, mana tinggian? Kalau kata Syekh Nawawi, ibadah orang yang penuh harap itu lebih afdal ketimbang orang yang ibadahnya cuman karena takut. Begitu. Nah, kalau dia, kenapa lebih afdal orang yang mengharap? Nah, karena di situ dia sudah melekat rasa cintanya kepada Allah. Dia berhusnuzon. Orang yang takut, ente kenapa ibadah? Saya takut masuk neraka. Tapi belum tentu dia ada rasa mahabbah kepada Allah. Tapi kalau orang yang penuh harap, husnuzon kepada Allah, nah di situ otomatis di dalam hatinya ada rasa mahabbah, cinta, suka, senang kepada Allah. Makanya kata Syekh Nawawi, ibadah orang yang penuh harap, ampunan, rahmat Allah itu lebih afdal. Ya, karena rasa cintanya kepada Allah sudah menguasai dia punya dirinya, melekat di dalam jiwanya, melebihi gitu, melebihi fauqal khaib, melebihi orang yang apa? Hanya memiliki sekedar rasa takut doang. Ya. Jadi dua-duanya bagus, dua-duanya bagus. Cuman lebih afdolnya itu tingkatan yang lebih tingginya nih yang roji nih, gitu. Wal maliku yufarriqu baina may yakhdumuhu ittiqa'a iqabihi wa may yakhdumuhu raja'a karamihi. Wal malik, seorang raja. Ya, seorang raja aja ibarat kata
yufarriku, dia dapat membedakan baina may yakhdumu, antara orang yang melayani si raja tadi karena takut siksa. Ente kenapa? Raja ente servis, ente layanin dengan sebaik-baiknya karena saya takut disiksa sama raja. Nah, dibandingkan dengan wa may yakhdumuhu raja'a karomihi, itu raja bisa ngebedain mana orang yang melayaninya itu dikarenakan dia mengharapkan kemurahan dari raja. Ya. Oh, raja bisa ngebedain mana orang yang karena ngelayanin dia karena takut, mana orang yang ngelayanin si raja itu karena ingin mendapatkan kemurahan si raja. Dia bisa nilai raja tuh. Ya. Wa may yakhdumuhu la li syai'in, dan si raja juga dapat membedakan siapa yang melayani si raja itu memang tanpa pamrih, nggak ngarepin apa-apa. La li syai'in, nggak ngarepin apa-apa. Ente ngapain tuh ngelayanin si raja? Ini sih emang karena tugas saya aja, bukan karena saya takut siksa kalau nggak disuruh. Kalau saya nggak ngelayanin bukan karena saya pengen harapin hadiah kemurahan dari raja. Nah, ini yang paling tingkatan nomor 1, yang paling bagus ini. Ya, nggak ngarepin apa-apaan. Nah, kita ibadah pun sama begitu. Kudunya begitu. Ente ngapain ngaji? Biar masuk surga. Nah, kalau surganya nggak ada, ente kagak ngaji dong. Nah, gimana kalau gitu? Ente ngapain sedekah? Ente ngapain tuh masukin kotak amal yang lewat tuh? Kenapa? Biar dapat pahala. Ya. Kalau Allah Ta'ala nggak mau kasih pahala gimana? Hah? Nah, ente kenapa itu sholat? Ane biar nggak masuk neraka. Ya, terus kalau ente neraka kagak ada, ente kagak sholat gitu. Nah, bagusnya kita nggak usah ngarepin apa-apa. Cuman susah tingkatan ini. Ya. Kayak kita ngaji kan kudu diiming-iming dulu pahalanya sekian. Salat duha gitu kan. Salat duha kita taunya apa? Salat duha. Pasti semua yang di sini hadir pada tahu pembuka rizki. Tapi andai kata fadilahnya, manfaatnya nggak ada, ente mau nggak ngerjain gitu? Mau nggak kita ngerjain duha? Oh. Kan kalau kita kan kudu tahu diiming-iming dulu tuh apa itu baru kita pengen. Bahkan kata saya punya guru Allah yarham Ki Hasan Basri Abu Bakar, kata beliau kalau ada satu amalan emang tertera di situ amalannya umpamanya buat apa? Nah, buat biar rezeki lancar. Jangan kita batasin itu doang. Mutlakin, nggak usah kita ya Allah biar dapat duit banyak begini banyak. Kita fokusnya kadang-kadang itu. Sholat duha kita fokusnya itu. Sehingga ketika Allah Ta'ala belum kabulin, akhirnya kita apa? Ya, gue nggak sholat lagi dah. Sampai gini hari masih miskin juga. Kecewa gak kita? Jadi jangan kita batasin kemaha besarannya Allah. Bisa jadi Allah Ta'ala ngasih lebih besar dari itu. Itu kudunya. Jangan kita fokusnya sama duit aja. Perut aja. Bisa jadi masalah duit kita nggak dikasih, bisa jadi dikasih keberkahan umur kita di situ. Dikasih kesehatan sama Allah kita di situ. Lah punya duit, banyak duit, tapi sakit buat apaan coba? Bingung lagi kita, habis juga duit kita. Bener gak tuh? Pikirin dah sama antum. Kalau ada amalan buat banyakin duit, antum jangan fokus ke situ duit aja. Jadi jangan kemaha besarannya Allah. Allah Ta'ala tak terbatas kekuasaannya itu. Mau ngapain aja Allah Ta'ala bisa, kita dipersempit. Buat itu doang. Tapi kalau kita lepas, oh di sini Allah kasih, ini Allah kasih, ini Allah kasih, begitu kudunya. Jadi jangan kita batasin tuh kemaha besarannya Allah itu. Terus saya ingat Allah yarham tuh begitu bilang itu. Kalau ada hamalan, udah hamalin aja, begitu. Ya.
Jadi suatu saat kita kagak dikasih kaya, kagak dikasih duit lah, akhirnya kita ya dah males ah ngapalin, males ah baca lagi ya, kayak ngepek habisnya. Ya, nah jadi kita kecewa akhirnya. Kita nggak tahu ternyata di balik itu ada Allah Ta'ala kasih ke kita yang Allah Ta'ala nggak kasih kepada yang lainnya. Begitu. Ya. Nah, kita udah bisa belum begitu tuh? Nah, ya. Kayak nggak usah jauh-jauh, sholat duha aja. Banyakin duit ya, kita udah intinya duit aja. Padahal sholat duha juga bisa buat ngampunin dosa. Faedahnya bisa apa? Ghufranudz dzunub. Kalau kita kan sebatas duit doang, ampunan dosa minta gak kita? Ente ngapain sholat duha? Biar dosa gue diampunin, kayaknya belum pernah denger kita. Bener gak tuh? Iya, ente ngapain sholat duha? Biar dosa saya diampunin. Jarang kita bilang. Kalau ditanya, biar banyak duit. Itu gitu. Dadan belum? Kita lagi deh ya. Wa miftahud dunya asyiba'u, dan kuncinya dunia itu adalah syiba, terlalu kenyang, banyak makan. Fatuftahu umurud dunya bisyiba'i, maka terbukalah tuftah, jadi majhul dia. Fatuftahu umurud dunya, jadi naibul fa'il umur. Fatuftahu umurud dunya bisyiba'i, maka terbukalah urusan-urusan dunia dengan sebab kita banyak kenyang. Kalau kita terlalu kenyang, kita punya perut, maka yang ada urusan akhirat terbengkalai. Nah, kenapa? Ente kenapa kagak ngaji? Kekenyangan perut saya. Oh. Tapi kalau urusan bisnis, walaupun perut kenyang, ayo aja, jalan itu, ya. Nah, tapi kalau urusan akhirat, waduh, terlalu dah, habis makan, banyakan makan, mangkaraan gitu. Nah, jadinya apa? Males urusan akhirat, ya. Wa miftahul akhirati al-ju'u, dan kuncinya akhirat itu adalah al-ju'u. Kalau mau terbuka, maksudnya begitu. Terbuka urusan akhirat kita. Urusan akhirat apa aja? Ya, bisa sholat duha kita, urusan akhirat. Bisa melangkahkan kaki kita ke tempat kebaikan, urusan akhirat. Bisa ngaji kita, bisa zikir kita, bisa baca Quran kita. Kan itu urusan akhirat. Ada kuncinya, ada miftahnya. Biar bisa terbuka, bagaimana? Artinya biar kita bisa ngejalanin urusan akhirat tadi. Bagaimana? Al-ju'u, kuncinya apa? Jangan terlalu kenyang. Bukan berarti nggak boleh makan. Makan boleh, tapi jangan terlalu apa? Kenyang. Kalau terlalu kenyang, nah kuncinya nggak bisa kebuka ntar. Kuncinya nggak bisa apa? Nggak bisa kebuka. Urusan akhirat akhirnya apa? Males. Gitu. Fatuftahu umurul akhirati bil ju'i, maka terbukanya segala urusan akhirat itu dengan sebab kita apa? Lapar. Artinya nggak terlalu apa? Nggak terlalu kenyang. Makanya kan para wali, para nabi, mereka banyakin apa? Banyakin puasa. Banyakin puasa gitu kan. Jadi badannya enteng. Jadi ngapain aja enak, ngelakuin apa aja di ibadah kuat jadinya. Kalau kita kebanyakan makan akhirnya berat. Nah, sholat duha susah, nggak bisa kita kerjain. Bangun malam qiyamul lail lewat kita, nggak bisa kita kerjain. Kenapa? Karena keberatan nih perut kita. Ya. Nah, ini satu daripada makalah yang ke-54. Mudah-mudahan bisa kita amalin ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menambahkan keberkahan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.